Nasim Khan. Ya, terima kasih pimpinan yang kami banggakan, Bapak Haikal, Bapak Martin, Bapak Sarmaji, Bapak Bimo, dan seluruh rekan anggota Komisi 6 yang kami banggakan, Bapak Menteri, Bapak Erick Thohir, beserta jajaran, Bapak Bahlil beserta jajaran yang kami harapkan menjadi kebanggaan. Saya simpel saja, Pak. Yang pertama untuk Kementerian BUMN, tidak jauh dari apa yang tadi sudah dibahaskan, kita berharap kebijakan dari Kementerian BUMN, khususnya Pak Erick, bisa berkoordinasi dengan khususnya Pertamina dan juga dengan pemerintah masalah BBM. Otomatis Pak, masyarakat itu bukan hanya berharap bantuan-bantuan saja, subsidi-subsidi. Walaupun memang subsidi sangat dibutuhkan. Jujur, kami mempunyai konstituen, kami punya masyarakat di daerah. Saat ini sangat dirasakan betul dengan kenaikan yang hampir kurang lebih 30% ini, luar biasa dirasakan oleh masyarakat. Walaupun dari situ ada subsidi dari BBM yang disalurkan kepada masyarakat, tapi kita tidak bisa pungkirin Pak, jujur, hampir kurang lebih 50% apa yang sudah terdata di statistik, baik itu BLT, PKH, Bansos, dan lain-lain, itu 50% tidak tepat sasaran Pak. Karena update-nya juga tidak berkembang dengan baik, tidak terdata dengan baik. Jujur, kalau pada hari ini kita hampir 9,54% masyarakat miskin di Indonesia. Jadi sekitar 26 juta masyarakat miskin, ya kan? Tetapi bantuan yang diberikan dengan skema bantuan BLT, bantuan upah kerja, bantuan transportasi umum, sedangkan angkot sendiri sekarang tidak masuk dalam subsidi. Padahal mereka Pak, dalam tiap harinya bekerja angkot saja belum tentu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau sampai angkot sudah tidak diberlakukan sebagai subsidi, nah itu menjadi catatan Pak Menteri. Tolong jadi catatan penting. Khususnya juga nelayan, di daerah saya banyak nelayan. Ya kan, tapi kemarin juga ada sinergi dengan Kementerian Koperasi masalah Pertasop dengan Pertamina di daerah-daerah nelayan, koperasi, dan itu bagus. Itu kami harapkan ke depannya pemerintah itu seharusnya berpikir bagaimana sebelum, memang pengaruh dari minyak dunia ini yang sudah sekarang hampir 100 US dollar ya per barel, itu memang mempengaruhi semua minyak dunia harus mengalami kenaikan. Tetapi paling tidak kita harus menyesuaikan kearifan lokal di Indonesia. Paling tidak infrastruktur kita dibenahi dulu, ya kan? Seandainya subsidi ini sangat mempengaruhi terhadap APBN kita, harusnya subsidi ini harus difikirkan kepada tepat sasaran, baik itu BBM, gas, listrik. Nah, selama ini permasalahan kita kan tidak tepat sasaran di data, Pak. Ya kan? Seandainya semua tepat sasaran, saya yakin tidak akan memberatkan kepada APBN. Hampir 50% mubazir subsidi kita. Itu menjadi catatan kami di FWKB. Dan itu jelas data valid, Pak. Boleh ditekan kepada teman-teman yang lain. Mau semua bantuan itu tidak tepat sasaran. Ya kan? Hanya sebagai foya-foya mubazir saja, saya pikirkan. Nah, ini harus menjadi tabayun kita, pemerintah, ya kan, Kementerian BUMN, dan kita semua anggota DPR juga semuanya harus paling tidak menjadikan satu, mencari solusi bagaimana perbaikan data itu yang benar. Setelah itu bagaimana Pertamina mempersiapkan infrastruktur, My Pertaminanya, subsidi dijaga dengan betul, mana yang layak, mana yang tidak. Saya yakin tidak akan menjadi beban bagi pemerintah kita. Itu Pak Menteri yang kami harapkan, kebijakan Pak Menteri, ada cari solusi terbaik kepada masyarakat ke depan. Yang kedua Pak Menteri, terhadap saya salut Pak Menteri, sekarang ada rumah BUMN ya Pak. Rumah kreatif BUMN sudah hampir berapa ratus dari beberapa mitra kita. Tetapi hati-hati Pak Menteri. Di beberapa rumah BUMN saya tidak akan sebutkan, tapi teman-teman rekan-rekan di mitra sudah paham. Ada menjadi rumah bukan rumah kreatif jadinya. Rumah menjadi rumah pemenangan pilkada, pemenangan caleg, dan lain-lain. Mending kalau dengan Komisi 6 sebagai mitranya kita langsung. Dan kita juga bisa bantu. Mending itu, Pak. Ya kan? Nah, tidaklah. Kita tidak perlu sebut. Saya kira Pak Menteri jajaran nanti sudah tahu, Pak. Nah, ya kan? Itu saya harapkan itu menjadi fokus. Mending kalau kampanyenya Pak Erick. Kalau kampanyenya bukan Pak Erick. Nah, nanti datanya saya kasih, Pak Erick. Tenang aja. Saya kasih semua datanya. Sayang betul, Pak Erick. Ya kan, kami mitra BUMN, mitra Komisi 6 bukan mau meminta kepada rumah BUMN. Malah kita mau support kepada rumah BUMN ini, dan terbukti beberapa rumah BUMN di dapil saya berjalan dengan baik. Ya kan, kerja kreatifnya. Ya itu saya kira menjadi catatan penting
Kemarin sudah sampaikan juga, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Sesmen, dengan bagian Buluto UMKM dan lain-lain. Itu sayang betul rumah BUMN itu, Pak. Itu. Yang ketiga, Pak Menteri, sekali lagi saya mengingatkan, ini saya membawa aspirasi dari daerah pilihan saya, yaitu tentang Indah Karya, sampai sekarang belum ditindaklanjutin. Kasian yang katanya pemerintah mau mengembangkan UMKM. Ternyata sekarang UMKM dipersulit, malah susah oleh mitra kita BUMN sendiri, yaitu Indah Karya. Ya kan? UMKM sebagai supplier dari Indah Karya itu sekarang terdata, Pak, hampir 13 M mereka dirugikan di daerah Kabupaten Bondowoso, Pak. Ya kan? Ya kan? Dia termasuk di daerah Jember, Lumajang, dan sebagainya, suppliernya, Pak, ya. UMKM semua, Pak. Dan tidak ada kelanjutan kepastian, Pak. Gitu loh. Kita bingung. Yang lucu kan kemarin saya sampaikan. 5 menit. Ya, saya sampaikan, tetapi malah dia membuka lowongan baru, belum menyelesaikan di internal. Itu saya mohon, datanya sudah diserahkan oleh Pak Sarmuji, waktu itu saya ke pimpinan, Pak Sarmuji kalau nggak salah sudah menyerahkan ke BUMN. Data-data dan semua, dan nanti saya akan kasih data arsip berikutnya, Pak. Saya kira itu. Pak Menteri, insya Allah sukses selalu, Pak Menteri, semoga semuanya menjadi hikmah akhlak yang benar, kompeten ke depan. Yang kedua, untuk Pak Bahlil. Pak Bahlil, saya ingin mohon pendalaman aja, Pak Bahlil, tentang investasi di Indonesia yang dilaporkan World Investment Report 2022, ya, dengan kompeten final Yearbook 2022. Di situ dijelaskan peringkat realisasi FDI dari 15 menjadi 20, Pak, ya. Ini datanya nanti saya kasihkan, Pak, ya. Semua lengkap di sini, Pak. Data realisasinya, penanaman modal itu mengapa, Pak? Itu kami butuh pencerahan dari Pak Menteri. Akselerasi negara lain dalam mengembangkan investasi sepanjang tahun itu melebihi Indonesia. Kenapa, Pak? Contohnya Asia itu fokusnya kepada Cina, kepada Hong Kong, Singapura, India, Uni Emirat Arab. Nah itu, Pak. Kenapa Indonesia, Pak? Nah itu yang kami harapkan. Jadi apa upaya itu? Nanti kita lakukan apa, Pak? Upaya-upaya birokrasi, bagaimana implementasi nomor Undang-Undang 11 2020 ya, Pak, ya, tentang Cipta Kerja itu, Pak, tentang perbaikan birokrasi itu apa sudah pasti sudah berjalan? Nah itu yang kita harapkan ke depan, Pak. Di situ juga IMD melaporkan Indonesia berada di peringkat 44 turun dibandingkan dengan tahun lalu yang berada di posisi 3 loh, Pak. Bayangkan. Ya, Pak, ya. IMD itu laporan Yearbook 2022 itu, Pak. Lalu indikator yang mencerminkan efisiensi birokrat government terpuruk ke posisi 35 tahun ini, Pak. Nah, ini nanti data yang saya serahkan ke Pak Bahlil sebagai update, Pak Bahlil, ya. Gitu. Yang kedua, Pak, kendala utama yang dihadapi pemerintah berkaitan dengan daya saing investasi otomatis. Persoalan tanah itu masih terjadi, ya Pak Bahlil, ya, masih, ya. Tumpang tindih aturan pemerintah kabupaten provinsi, teman-teman BKPM kemarin sosialisasi tahu, perdanya di daerah, di pusatnya oke, perdanya di bawah belum siap, ya kan. Lalu tingginya ego sektoral, ya kan, itu pasti terjadi di Kementerian KL semua. Nah itu kita berharap Pak Bahlil menjadi perhatian. Yang ketiga, Pak, terkait realisasi investasi semester 1 tahun 2022, Pak, ya kan. Realisasi di luar Jawa sudah oke, 52,3, Jawa 47, Pak. Nah, ini apa ya, Pak, ya? Kita menjadi sektoral di Maluku, di daerah-daerah Indonesia Timur, ya, khususnya, ya, Maluku, Papua, Sulawesi. Nah, PME-nya itu lebih, PMA, ya, lebih dominasi berkontribusi. Nah, itu apa yang akan ditingkatkan oleh Pak Bahlil? Itu sangat penting, Pak, untuk menjadi perhatian, menjadi PDRB lebih baik meningkat ke depannya. Saya kira itu, Pak Bahlil, nanti data akan saya serahkan pimpinan. Terima kasih, pimpinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, alhamdulillah. 1 menit, pimpinan. Baik,